Bismillahirrahmanirrahim. Rambut kepang dua sekarang. Sampai apa ini? Apa? Ayo. Baca terus bubung ya. Besok latihan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bila cerita berikutnya. Apa cerita berikutnya? Loh, kepang. Kepang. Enggak lah, ya iki cerita yo. Tuh kan kepang. Kepang. Rambut Cerita kepang. berikutnya. Rambut kepang buat sekarang. Apa ini? Di kelas. Ibu Tini berjalan sangat cepat. Aku berlari-lari di belakangnya. 1 kelas, 2, 3, 4 kelas dilewati. Aku mencoba melirik ke dalam kelas-kelas yang kami lewati. Tidak bisa melihat banyak karena aku harus berlari mengejar Ibu Tini yang sudah jauh di depan. Hampir di ujung, kami berhenti di sebuah kelas. Dari dalam terdengar suara yang keras, ramai. Aku ingin masuk, tetapi Bu Tini berdiri diam di depan pintu kelas yang tertutup. Aku jadi ikut berdiri di sampingnya. Lalu ia menoleh ke arahku. Mulutnya jadi kecil karena semua bibirnya berkumpul di tengah. Aku betul-betul ingin pulang. Bagaimana caranya ya? Lalu ku dengar Ibu Tini bicara. Ayo masuk, jangan nakal. Saya tidak suka anak nakal. Aku mengangguk-angguk. Aku tahu anak nakal itu seperti apa. Aku bukan anak nakal. Bukan. Ibu Tini mendorong aku masuk. Kelas yang ramai langsung diam. Semua yang ada di kelas memandangi Ibu Tini. Bukan. Aku. Mereka semua melihat aku dengan muka heran. Malah ada yang sampai membuka mulutnya lebar-lebar. Kenapa harus begitu? Aku melihat bajuku. Sepatu, tas, tempat makanan dan minuman. Ada yang salah. Pita masih terikat di kedua kuncirku. Tapi mereka terus saja memandang heran. Aku tidak suka. Aku pelototi mereka satu-satu. Lalu mereka mulai menunduk buang muka. Rambut apa? Nah, begitu lebih bagus. Bu Tini lalu bilang, namaku Nawila. Tiba-tiba satu kelas tertawa keras sekali. Ibu Tini juga ikut tertawa. Apa yang lucu? Apa yang lucu? Kenapa kalian tertawa? Aku tidak suka. Kakiku banting keras-keras. Ibu Tini kaget. Dia langsung berhenti tertawa. Alisnya menyatu bersambung menjadi garis lurus. Bibirnya kembali mengumpul di tengah. Aku melihat lurus ke matanya. Aku tak suka dia menertawakan namaku. Kami berpandangan. Lalu ia pura-pura melihat ke pintu kelas. Setelah itu ia berteriak. Semua diam. Anak-anak itu berhenti terbahak-bahak perlahan-lahan. Mulai hari ini temanmu ini akan belajar bersama kalian. Dia akan duduk di... Bu Tini melihat ke seluruh kelas. Lalu matanya berhenti di sebuah bangku di tengah. Di situ duduk seorang anak laki-laki. Rambutnya berdiri seperti sikat kamar mandi.
Rambutnya berdiri jegrik-jegrik ini. Kucip. Boten, rambutnya anu apa? Lurus seperti kaku. Gini. Nggih. Gini ya Pak ya. Apa? Iya, lurus. Saya kadang kan rambutnya kan lemas. Lemes. Nah, halus. Di situ duduk seorang anak laki-laki. Rambutnya berdiri seperti sikat kamar mandi. Matanya mengantuk. Dia sedang ingusan. Wah, podo mek siapa sing ingusan? But. Sebelah Bayu. Si ingusan itu Bayu namanya. Ibu Tini mendorong aku bergerak ke bangku di deretan ketiga dari depan. Kedua dari pintu. Di depannya duduk seorang anak laki-laki berbadan kecil, berambut keriting. Di belakang Bayu duduk sepasang anak perempuan yang satu berponi, satu lagi rambutnya diikat di tengah kepala. Bersama-sama mereka menjulurkan lidah. Aku juga. Semua anak menoleh ke tempat dudukku. Ada apa? Aku memeriksa baju dan sepatuku. Semua masih seperti tadi. Tidak ada yang berubah. Nawila, duduk. Aku dengar Ibu Tini memberi perintah. Aku menurut. Bangku kayu ternyata tinggi. Kakiku berjuntai. Berjuntaiku menggantung. Gak bisa napak lantai, menjuntai. Tas berisi makanan, minuman, pensil aku gantungkan di sandaran. Ibu Tini bilang hari ini kami akan belajar menulis. Ia mengeluarkan setumpuk buku, menyebut nama, lalu satu-satu teman baruku maju mengambil buku. Aku menunggu. Buku habis dibagikan, namun namaku belum dipanggil. Semua mengeluarkan pensil, siap menulis. Tapi mata mereka melihat ke arahku. Di meja Bu Tini sudah tak tersisa buku. Aku mengambil tas, siapa tahu mak membawakan buku untukku. Tak ada, hanya pensil, penghapus, tromol isi nasi goreng saja yang ada. Tromol itu kotak makan. Ya, aku ingat semalam mak bilang kalau buku akan aku dapat dari sekolah. Aku harus minta buku dari Bu Tini. Aku turun dari bangku dan menghampiri Bu Tini. Ada apa? Ia bertanya dengan suara keras. Alisnya menyambung. Aku bilang aku tak dapat buku. Dia mendengus. Mendengus itu mengeluarkan napas dari hidung dengan keras. Bulu hidungnya sampai keluar lubang. Lalu dia bilang, kamu kan anak baru, bukumu belum ada. Duduk saja dulu di sana. Perhatikan bagaimana temanmu menulis. Kamu toh belum bisa menulis kan? Bisa, aku bisa menulis Bu, kataku. Ibu Tini tertawa. Ya. Kamu bisa menulis tapi tidak bisa baca kan? Ia lalu memberi isyarat agar aku kembali ke bangku. Aku tetap berdiri saja di samping mejanya. Aku bilang, aku betul-betul bisa menulis Bu. Tidak ada anak yang bisa menulis sebelum dia sekolah. Kamu juga tidak bisa. Sana duduk, katanya dengan suara yang lebih keras dari tadi. Aku tetap berdiri memegang ujung mejanya. Tapi aku bisa, kataku. Kepang. Kamu melawan ya? Ibu Tini tiba-tiba berdiri, tangannya terpasang di pinggang. Matanya tiba-tiba berubah jadi bola hitam yang besar.
Mulutnya yang tadi membulat sekarang menganga lebar. Giginya kelihatan semua. Ada tambahan hitam di belakang. Tambahan hitam. Aku dengar teman-temanku menarik napas. Aku juga. Ibu Tini marah. Tapi kenapa? Aku kan hanya bilang kalau aku bisa menulis. Aku juga bisa membaca, tapi itu belum aku sampaikan. Apa aku harus bilang tidak bisa apa-apa? Tapi aku bisa. Ibu Tini menunjuk bangkuku. Kembali duduk di sana. Kamu saya hukum karena melawan. Dihukum? Dihukum? Aku menghentakkan kaki. Aku tidak mau dihukum. Tidak bisa dihukum. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma bilang aku bisa menulis. Aku tetap berdiri di samping mejanya. Ibu Tini keluar dari mejanya mendorong aku menuju bangku. Aku tetap ingin berdiri di situ. Tapi dorongan Ibu Tini lebih kuat. Kakiku bergerak maju. Lalu dengan sekali rengkuh dia mengangkat aku, mendudukkan di bangku kayu itu. Aku kesal sekali. Aku duduk bersandar, tanganku terlipat. Aku tak mau melakukan apa-apa hari ini. Bayu dengan ingusnya yang mengalir sampai ke pipi bibir. Bayu dengan ingusnya yang mengalir sampai ke tepi bibirnya, melihat ke arahku. Kenapa melihatku terus? Apa yang aneh? Aku sepak kakinya. Aku tidak suka dipandang seperti itu. Bayu balas menyepak. Sakit. Aku sepak lagi lebih keras. Dia ingin membalas, tapi kakiku kuangkat tinggi-tinggi. Kakinya kena bangku kayu. Ia menjerit kesakitan. Aduh. Ingusnya meluncur ke mulutnya. Mukanya jadi jelek sekali. Aku tak tahan melihatnya. Aku tertawa keras-keras. Pak. Gini. Sedut. Shoot. Tiba-tiba kepang rambutku ditarik dari belakang. Dua anak perempuan penjulur lidah yang melakukannya. Aku berbalik menghadap mereka. Tanganku menjulur, yang satu menangkap kuncir rambut yang terletak tepat di tengah kepalanya. Yang satu menarik poni. Aku tarik kuat-kuat. Mereka menjerit keras-keras. Aduh. Tiba-tiba aku rasakan telingaku perih. Ibu Tini sedang memutar daun telingaku. Aku terangkat. Tangannya aku tepis. Ia kaget dan pelintirannya terlepas. Aku hampir terbanting di bangku kayu, tapi kakiku sempat menjejak lantai. Gini Pak. Bapak. Iya. Cepat aku berdiri, kuhentakkan kaki dan sepatu Bu Tini yang lancip ujungnya itu berada di bawah telapak kakiku. Ia menjerit, tangannya melayang mencari aku. Cepat aku bergerak keluar bangku. Tangan Bu Tini terhempas ke sandaran bangku. Ia menjerit lagi, lalu berteriak memanggil namaku keras sekali. Nawila! Sini! Kurang ajar sekali kamu. Saya hukum kamu. Sini! Lalu ia bergerak ke depan kelas. Cepat-cepat membuka lemarinya. Aku menunggu di dekat papan tulis. Apa yang akan keluar dari lemari coklatnya itu? Sekejap saja ia sudah berbalik dengan sebatang rotan di tangan. Rotan. Aku melompat menuju pintu. Aku keluar. Aku lari. Ibu Tini berteriak keras sekali. Aku dengar suara langkahnya di belakangku mengejar. Aku lari sekencang mungkin melewati kelas-kelas yang berderet pintu gerbang. Aku terus berlari. Penggaris. Terus sampai ke jalan raya. Aku menoleh ke belakang. Ibu Tini sudah hilang. Aku berhenti berlari. Aku lihat penanda jalan. Aku sudah dekat rumah. Aku teruskan berjalan.
pulang. Ini. Boleh istirahat. Berhenti sekolah. Satu lagi sudah. Satu lagi terus bubuk ya. Nih, satu lagi bobo. Satu lagi bobo, satu lagi bobo, satu lagi bobo, satu lagi bobo. Cerita berikutnya. Berhenti sekolah. Berhenti sekolah. Kenapa? Dibaca deh Semarang. Alah. Aku sampai di rumah. Mak tak ada. Barangkali ke pasar. Tapi ada mbok. Dia sedang berdiri di pagar. Habis menyapu halaman. Melihat aku pulang, dia berteriak-teriak keras. Biung, biung, biung. Ngopo kowe Wila? Biung, biung iku aduh, aduh, aduh gitu loh. Bahasa Jawa artinya aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Kenapa Wila? Ngopo kowe Wila? Ngopo iku kenapa? Pada Mbak Akila dulu. Ngopo Nis? Kenapa Nis? Biasa ya. Lapo. Biasanya bilangnya lapo, Pak. Ngopo kowe? Kowe itu kamu. Kenapa kamu Wila? Kenapa kamu Wila? Aku cepat lari menghindar dari tangkapan tangannya. Sambil menuju kamar mandi aku menendang ke sana kemari. Sepatu lepas satu-satu. Kaos kaki, baju, rok. Lalu aku masuk kamar melompat ke tempat tidur. Mbok mengikuti, dia berdiri di pintu kamar. Berpegangan pada tirai. Tirai itu kayak kelambu nih, selambu. Matanya membelalak. Rambutmu, bajumu. Apa kata mak nanti kalau dia lihat kamu seperti ini? Apa? Katanya. Mak. Iya, apa kata mak nanti? Berarti aku harus ganti baju segera. Aku cepat turun dari tempat tidur menuju Dia nggak lemari pakai baju. pakaianku. Lo masih pakai baju sekolah. Kan dilepas sepatu ya tadi. Aku cepat turun dari tempat tidur menuju lemari pakaianku yang ada di ruang tengah, tempat ayunan bergantung. Tapi terlambat, mak sudah ada di rumah. Suaranya menunjukkan kalau ia sudah sampai di ruang tamu. Ada apa, Mbok? Pagi-pagi kok teriak-teriak? Begitu katanya. Dan aku cepat melompat ke bilik kamar. Dan aku cepat melompat ke balik lemari. Dari situ aku dengar suara sepatu mak yang tak tik tok itu. Suara sepatu ini ku tak tik tok tik tok. Lalu Mbok bersuara. Dasar pembilang. Aku dengar dia bilang begini. Nyah iku nyonya. Mbok nek manggil apa? Ibu Nawila iku nyonya. Nyah, noni iku panggilan untuk anak perempuan yang mbok nek manggil anak perempuan manggil Nawila iku noni. Nyah, nyonya. Noni. Non, kenapa noni? Jatuh. Sakit. Boten ya. Boten iku tidak nyonya. Lah terus kenapa teriak-teriak? Ketoke bar tarung. Klambine, rambute apa? Tarung dengan siapa? Luka. Di mana dia? Tarung itu berantem. Jago, tak tunggu. Lalu aku dengar suara mak. Makin keras, makin naik, makin dekat. Di kamarnya, waktu Mbak bilang begitu, aku sudah hampir mencapai lemari pakaian. Ternyata mak sudah ada di depanku. Kami bertabrakan. Aku jatuh terduduk. Mak berdiri tegak. Matanya membelalak melihat aku yang hanya memakai singlet dan celana dalam. Aku buru-buru berdiri.
Dari matanya aku tahu mak tak senang hati. Mungkin sebentar lagi aku akan kena cubit lagi. Cubit gini. Cepat ambil baju ganti, lalu ceritakan apa yang terjadi di sekolah, kata mak. Suaranya tidak keras tapi lurus seperti talang air. Tidak berkelok-kelok seperti waktu membacakan cerita untukku. Lututku dingin, telapak tanganku berkeringat. Baju yang kuambil terlepas jatuh. Aduh, Bila cepat. Aduh, mak menepuk-nepuk kursi rotan. Waktu aku muncul dari balik pintu. Aduh, bagaimana kamu bisa sampai di rumah begitu cepat? Aku melihat mata mak, tenggorokanku kering. Mbok bilang kamu seperti habis berkelahi. Dengan siapa? Sekarang tangan mak terlipat di dalamnya. Mukanya dekat sekali dengan mukaku. Tidak ada senyum. Wila, ayo bicara, katanya. Suaranya membuat aku ingin melompat dari kursi dan berlari ke jalan. Tapi tidak bisa. Aku harus bicara. Harus cerita. Dan aku pun katakan saja apa yang terjadi di sekolah tadi. Aku bisa pastikan sebentar lagi tangan mak sudah ada di pangkal pahaku, mencubit, memelintir. Aduh, aku menunggu sambil menutup mata. Bila betul itu yang terjadi. Aku membuka mata waktu mak bertanya. Tangannya masih terlipat di dada. Gini. Okay. Sholat. Aku mengangguk. Betul, Butini menjewer telingaku. Tapi kau injak kakinya. Dia tak percaya aku bisa baca, mak. Dan kau jambak rambut temanmu. Karena mereka jambak lebih dahulu. Jangan membalas, Wila. Tidak akan selesai. Adukan pada Butini apa yang dilakukan temanmu itu. Aku tidak suka Butini. Aku rasa dia juga tidak suka aku. Ah, Wila, guru itu baik. Tidak, Ma, Butini jahat. Dan kau tendang kaki temanmu karena dia melihatku sambil tertawa-tawa. Mungkin dia mau mengajakmu tertawa. Tidak, mukanya. Aku tidak suka lihat mukanya. Lalu aku tirukan muka Bayu. Tiba-tiba mak tertawa keras sekali. Aku jadi ikut tertawa juga. Kenapa, mak? Aku akhirnya bertanya waktu mak tidak berhenti tertawa. Kalau mukanya seperti itu, mungkin mak akan tendang kakinya juga, katanya sambil setengah mati menghentikan tawanya. Wila menendang, memukul, menjambak teman itu salah. Dan menginjak kaki bu guru. Aduh, mak harus memberi hukuman, kata mak setelah berhenti tertawa. Hukuman? Aku sudah diganggu, dijambak, dicewer, masih dihukum juga. Aku tidak suka. Aku tidak mau dihukum. Aku menangis saja. Wila, mak berteriak, diam. Aku menjerit keras. Mbok tiba-tiba muncul di balik tirai, memeriksa apa yang terjadi. Sebentar saja lalu kembali ke dapur. Aku meraung iku nangis. Kalau kakak Danis biasa ini nangis. Aku meraung lebih keras. Bila 1, mak mulai menghitung. Nah, Aku masih menangis. Bila 2. ini Nawila. Oh, ini maknya Pak. Oke. Bila kalau kamu tidak berhenti menangis, mak akan cubit kamu. Apa?
Kalau tidak berhenti malah dicubit. Kalau begitu, aku harus segera berhenti mengeluarkan suara dan air mata. Berhenti, berhenti. Dan aku berhenti menangis. Mak menarik napas panjang. Mau kamarnya kayak apa ya? Kayak orang marah. Kalau nggak marah. Kayak kalau nggak marah ya kak biasa senyum-senyum. Bila dengar, semua yang kamu lakukan itu salah. Tapi Mak harus bicara dengan Ibu Tini di sekolah. Kamu tunggu di rumah. Setelah Mak pulang, Mak akan tentukan hukuman apa yang harus diberikan padamu. Mak bangkit dan mencari sepatunya. Setengah berlari, ia menyambar sepeda yang bersandar di pohon cemara. Mbok mengejar, mungkin ingin bertanya sesuatu. Terlambat, Mak sudah melaju. Melaju ikut jalan. Aku menunggu di rumah, lama sekali rasanya. Aku mencari buku cerita yang sudah lama tidak kubaca. Mak kembali waktu aku sedang makan siang di dapur bersama Mbok. Tadi waktu berangkat rambut Mak diikat kuda di atas telinga kiri dan kanan. Anak rambutnya dirapikan dengan jepit hitam. Sekarang berdiri di pintu, ikatan rambut Mak masih ada, tapi anak rambut di telinga kiri dan kanannya lepas, tidak terjepit lagi. Mukanya berkeringat, alisnya menyambung menjadi satu dan bagian tengahnya menukik dalam. Sementara ujung-ujungnya naik sekali. Mak marah. Aku langsung berdiri tegak. Aku pasti kena cubit. Bagaimana ini? Sebaiknya aku langsung menangis atau menunggu sampai Mak mencubit saja. Aku bingung. Mak lalu memberi isyarat agar aku mendekat. Aku pasti dicubit. Aku rasa sebaiknya langsung menangis saja, yang keras atau tunggu sampai dicubit, supaya Mak tahu kalau aku kesakitan. Atau Mak menyuruh aku duduk di kursi rotan. Apa aku bilang? Aku harusnya menangis saja dari tadi. Terlambat. Mak menarik napas lalu ia berjongkok di depanku, memegang lututku. Ia menarik napas sekali lagi, lalu bilang begini, mulai besok kamu tidak usah kembali ke sekolah itu lagi. Kita akan cari sekolah baru. Aku terlompat dari kursi. Betulkah? Senang. Jadi aku tidak ketemu Bu Tini lagi. Tidak usah, kecuali kalau kamu memang senang padanya. Apa boleh buat, Mak harus izinkan, katanya sambil tersenyum. Muka kami hampir menempel. Aku melihat hidungnya yang penuh dengan titik-titik keringat. Sekolah di mana, Mak? Kita cari. Kapan, Mak? Hari ini kamu ikut, kata Mak. Aku cepat berganti pakaian, lalu kami berangkat mencari sekolah. Naik sepeda, aku duduk di kursi kecil di depan, dekat stang. Sepeda laju ke jalan besar itu jalan raya. Kayak jalan raya tadi loh. Kita beli bensin. Aku dengar Mak menyanyi-nyanyi. Aku tahu lagunya. Kelap-kelip lampu di kapal, anak kapal main sekoci. Aku lupa menanyakan Mak apa yang terjadi dengan Ibu Tini. Mungkin nanti malam sebelum kami tidur. Pun selesai. Bila ikut Mae, keadaan sekarang ikut Bapak, Ibu istirahat.